Yang ketiga adalah perkembangan retorika masa abad pertengahan. Yang keempat adalah perkembangan retorika zaman modern. Pada materi yang ketiga, kita berbicara tentang perkembangan retorika pada masa abad pertengahan. Retorika masa abad pertengahan ditandai dengan perkembangan pesat wejangan religius atau khutbah. Nah, wejangan ini dikembangkan di biara-biara karena muncul retor dari umat Kristen. Retorika mencapai titik pada masa ini. Pada akhir abad ini, ilmu berkhutbah berkembang pesat di bawah Orde Dominikan. Menurut Briggs dan Burke tahun 2000, banyak altar berada di pusat gereja Kristiani. Media lisan dieksploitasi sebagai retorika gerejawi atau ecclesiastical rhetoric. Pakar sosiologi Zygmunt Bauman mendeskripsikan mimbar gereja Katolik sebagai sebuah media massa. Hasil riset Effendi tahun 2021 menjelaskan bahwa perkembangan retorika pada abad pertengahan ini semakin mapan, terkhusus negara-negara Jerman, Prancis, dan Inggris. Pelajaran retorika menjadi bagian penting dari program studi di universitas-universitas dengan penekanan pada penggunaan retorika dalam menyusun pidato agama, tulisan teologis, dan ajaran-ajaran moral. Santo Agustinus dan Santo Yohanes Chrysostomus ini adalah dua tokoh yang sangat berpengaruh dalam mengubah pandangan tentang retorika selama abad pertengahan. Nah, ia menggabungkan keterampilan retorika dengan ajaran agama Kristen. Materi yang keempat, kita akan berbicara tentang perkembangan retorika zaman modern. Perkembangan retorika pada zaman modern menurut Sulistiarini dan Zainal dalam Andayani dan Sukaharsono tahun 2023 ini memiliki 3 arus utama. Yang pertama ada aliran pertama atau disebut sebagai Renaissance. Aliran kedua atau disebut sebagai Belles Lettres. Aliran ketiga atau sering disebut dengan Evolusionis. Aliran yang pertama atau Renaissance, menurut Setiawan dan kawan-kawan tahun 2023, terdapat tokoh terkenal di aliran ini. Nah, tokoh ini adalah Joseph Campbell. Ia menjelaskan bahwa retorika harus bertujuan memikat imajinasi, mencerahkan pemahaman, membangkitkan perasaan, dan mempengaruhi kemauan audiens. Aliran kedua atau sering disebut sebagai Belles Lettres, tokoh terkenal pada aliran ini adalah Hugh Blair. Ia menulis buku dengan judul Lectures on Rhetoric and Belles Lettres. Buku ini berisi hubungan retorika, sastra, dan kritik. Aliran ini berfokus pada persiapan pidato yang mencakup penyusunan pesan dan penggunaan bahasa. Aliran yang ketiga atau sering dikenal dengan istilah elokusionis. Aliran ketiga atau elokusionis mengutamakan teknik penyampaian pidato. Tokoh terkenal pada aliran ini adalah Gilbert Austin. Ia memberikan pedoman praktis cara berpidato termasuk menjaga kontak mata dan mengatur intonasi suara.